Mitos atau fakta? Jangan nyontek. Bangunan yang didirikan dalam waktu singkat, kualitasnya buruk. Ini pertanyaan jebakan. Kalau Ayo. zaman sekarang nggak ada efeknya. Nggak Mau ada cepat, efeknya. mau lama, dengan kualitasnya tidak berhubungan. Karena material modern ya, seperti Citycon ini material yang modern, itu justru yang kita kejar adalah efisiensi waktu. Iya. Halo, Hai sahabat Citycon, selamat sore. selamat sore. Ketemu lagi di hari Jumat, pastinya bersama Citycon di acara Ngebucin alias ngabuburit bareng Citycon. Ini sudah di minggu yang ketiga ya, Bu? Ya, ini edisi ketiga. Edisi dari ketiga. kira-kira mungkin nanti 4 ya? Ya, 4, Ya. karena selama bulan puasa ini kan ya. Kalau kurang? Kalau kurang nanti Bulan kita bisa puasanya lanjutin. aja diperpanjang. Oh gitu, nanti nggak lebaran-lebaran dong. Karena yang ditunggu-tunggu kan lebaran. Yes. Nah, untuk di minggu lalu kita sudah ngebahas tentang dinding. Dinding mbak dinding itu. Dinding mbak dinding yang minggu pertama dan yang minggu kedua kita bahas. Yang minggu pertama sudah bisa disaksikan di YouTube-nya Citycon Indonesia. Benar. Silahkan dicari di sana. Silahkan ya. dicari. Di situ nanti akan ada komen yang berkata, Ibu Dini ini cocok jadi dokter. Oh, aku emang dokter. Dokter cinta. Mantap. Dokter dinding katanya. Oh, dokter Dini mungkin. Oh, typo ya? Typonya tapi kok jauh. Betul. Dinding sama Dini. Oke, bisa sahabat Citycon saksikan di YouTube Citycon, yaitu Citycon Indonesia, C-nya besar, I-nya besar. Nah, bisa subscribe juga di situ, jangan lupa. Nah, untuk yang minggu ini kita akan membahas tema yang nggak kalah menarik. Ya. Bukan di satu tema khusus, tapi kita akan membahas tentang mitos atau fakta. Begitu, di seputar bangunan. Jadi akan ada pertanyaan, terus saya menjawab itu mitos atau fakta. Benar, nanti Bu Dini Itu akan mitos diberi semua sudah nggak Loh, ada loh, loh, pertanyaan, loh, sudah, loh. itu nggak ada yang fakta. Ya, kita akan membicarakan sesuatu yang membuat gamang di masyarakat. Baiklah, yang meresahkan. Yang meresahkan. Kita sudah membagikan instastory waktu itu Ada yang tentang nanya? Ada. Oh, ada yang berhubungan dengan hal mistis? Itu itu keadaan banyak sekali. saya. Iya. Sekarang karena semuanya serba online ya, jadi Iya, hal betul, mistis pun juga betul, di online kan. Betul. Kalau mau minta ruqyah online gitu saya bisa. Yang kemarin tuh aku lihat itu order tuyul online. Oh, itu saya ada. Bahaya nih, aku jadi takut. Ada stok kebetulan. Aku lantai oleh. Oke, langsung saja, ini sudah waktunya belum? Sudah? Sudah. Waktu menunjukkan 16.45. Ya, Ya, jadi sahabat oke. Citycon, kita akan memulai untuk Q&A kali ini. Di Instagram ada 1000 pertanyaan. Jadi kita oke. kemarin menyaring dengan ayakan gitu. Oke, untuk oke. pertanyaan-pertanyaan yang Oke, akan oke, kita oke. diskusikan pada hari ini. Silahkan dipegang. Ya. Ya, jadi sahabat Citycon, ini nanti saya akan memberikan pernyataan mengenai mitos atau fakta yang sudah ditanyakan oleh sahabat Citycon. Nanti Bu Dini akan menjawab ini mitos atau fakta. Bisa kita langsung mulai? Oke. Langsung ya? Tunggu. Ini pemirsa perlu tahu bahwa ini ada pertanyaan kejutan juga buat saya karena saya ini campur-campur dikerjain sama anak-anak. Jadi saya nggak tahu pertanyaannya, saya akan menjawab sebaik-baiknya. Dan sahabat Citycon juga bisa memberikan pernyataan ini adalah mitos atau fakta yang ingin kita jawab di kolom komentar. Sip. Nanti akan kita bacakan. Kita bacakan juga selain Ada pertanyaan yang hadiahnya ada di nggak? sini. Ada hadiahnya dong. Untuk 5 pertanyaan yang menarik akan mendapatkan merchandise dari Citycon. Yang minggu lalu udah sampai loh merchandise-nya. Oh, oke. Itu merchandise yang sangat berguna di musim hujan dan juga merchandise yang sangat berguna di musim panas. Iya, jadi untuk segala musim lah pasti berguna. Masa kita ngasih yang nggak berguna ya? Iya, Masa sip. kita ngasih yang berguna. Oke? Oke. Siap ya? Ya. Mitos. Belum. Oh, belum. Jangan nyolong start. Ya, langsung. Oke, toh. Yang pertama, mitos atau fakta? Menaikkan kuda-kuda harus ada paku emas dan harus pakai bancaan. Oh, itu adalah campur-campur. Aduh, campur-campur gimana nih? Itu mitos juga fakta. Mitosnya itu adalah hal yang mendasari mengapa kok harus bancaan. Dan mengapa kok di kuda-kuda itu harus ada paku emasnya. Sebentar. Itu mitosnya. Mungkin sahabat Citycon ada yang nggak tahu bancaan. Bancaan itu adalah selamatan. Apa ya? Syukuran. Syukuran sebelum Biasanya menaikkan ditandai kuda-kuda. dengan tumpeng ya, tumpeng yang Iya. lengkap biasanya. Tumpeng robyong. Tumpeng robyong. Itu biasanya begitu. Nah,
Faktanya memang di masyarakat kita kalau kita mau mendirikan kuda-kuda itu biasanya ada beberapa perlengkapannya yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Ya. Dapat sih, tapi tidak berhubungan dengan mitosnya tadi. Mitosnya kalau tidak bancaan atau tidak selamatan, nanti nggak selamat. Aduh. Kalau nggak selamatan, nggak selamat. Kalau nggak bancaan, nanti nggak Nggak banca. banca. Iya, begitu katanya. Sebetulnya tidak begitu, tidak ada hubungannya sama sekali. Cuman begini, pada saat kalau zaman dahulu mendirikan kuda-kuda, kuda-kuda itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang kuda-kuda itu dari baja ringan, Ya. yang enteng. Tukangnya baja ringan itu 2 atau 3 sudah cukup. Kalau zaman dulu, terutama di rumah-rumah yang berkesempatan untuk mempunyai kayu yang bagus, kayunya dari kayu jati Iya. segala macam, Iya. itu tukangnya banyak untuk ngangkat. Sebelum ngangkat supaya kuat dikasih maem. Dikasih makan. Mm-mm. Jadi makan bersama-sama. Makan biar bersama-sama dulu. Biar energinya sekalian doa dapet. bersama. Iya. Betul. Kalau tentang paku emas, ya itu adalah satu-satunya tempat di mana paku itu harus dimasukkan dan maling akan kesulitan mengambil. Emas yang disembunyikan, Ya. harta karun yang disembunyikan di dalam kuda-kuda. Ya, di gitu. dalam kayunya kuda-kuda. Kalau sekarang mungkin sudah enggak ya, saya enggak ngikuti juga. Kalau yang kuda-kudanya rangka baja ringan, itu paku emasnya ditaruh di mana saya juga nggak jelas. Jadi itu mitos atau fakta? Mitos lah. Mitos. Itu hanya Tapi mitos. faktanya memang ada. Tapi faktanya memang ada. Memang ada yang melakukan Ada yang seperti melakukan itu. Begitu. Dengan alasan? Tidak ada alasannya. Tidak ada alasannya. Oke. Ya. Mungkin bingung lagi masnya mau ditaruh mana kali? Iya, betul. Mau ditaruh Daripada mana? ditaruh di gigi, nanti Aduh. ketelan. Bahaya ya. Oke, selanjutnya. Masih ada satu lagi mitos atau fakta tentang Oh, kuda-kuda, masih. yaitu kenapa kalau mendirikan kuda-kuda selalu dikasih bendera di atasnya. Bendera? Kenapa selalu dikasih bendera merah putih di atasnya? Karena biar Indonesia. Iya, karena kita di Indonesia. Nasionalis ya? Iya. Oh, jiwa nasionalisnya sangat tinggi. Kalau kita di Inggris ya pakai bendera. Bendera Inggris. Oke. Begitu. Jiwa nasionalis ya berhubungannya berarti. Oke. Selanjutnya. Fakta. Belum. Sabar. Siap? Siap. Jumlah anak tangga harus ganjil. Mitos atau fakta? Jumlah anak tangga harus ganjil. Mitos atau fakta? Mitos. Jumlah anak Mitos, ganja? mitos. Jumlah anak tangga boleh ganjil, boleh genap. Karena tergantung pada tinggi lantai ke lantai yang pada sebuah bangunan. Ya. Begitu. Jadi hitungannya nggak harus ganjil, nggak harus genap ya berarti? Nggak harus ganjil, nggak harus genap. Jadi ini hanya mitos sahabat Citikon. Ya. Selanjutnya masih berhubungan dengan anak tetangga, nggak anak tangga. Membuat anak tangga harus dengan hitungan Sri Rejeki Lungguh Mati. Oh, mitos yes, atau fakta? Mitos. Itu mitos. Tapi banyak dilakukan oleh banyak arsitek juga. Iya. Ini terutama di Jawa mungkin karena ini bahasa Jawa. Itu di mana-mana. Di mana-mana? Cuma istilahnya aja yang berbeda-beda. Oke. Jadi Sri Rejeki Lungguh Mati. Itu terima kasih teman-temanku di Arsitek Petra yang kemarin kita membahas ini seharian lamanya. Oh iya, sudah jadi Ya, perbincangan kemarin hangat. terjadi keramaian masalah Sri Mati Oke. Rejeki. Ini. Sebalik kebalik. Sri Rejeki Lungguh Mati. Sri Rejeki Lungguh Mati. Jadi ceritanya gini, kalau kita naik tangga itu kita sama dermimil. Sri Rejeki Lungguh Mati, Sri Rejeki Lungguh Iya. Mati gitu. Nah, kalau injakan kita terakhir itu ada di Sri, dipercaya bahwa hidup kita akan seperti Dewi Sri. Jadi Penuh dengan makmur, kemakmuran. kemakmuran. Sri Rejeki. Nah, kalau sampai rezeki dipercaya kita akan banyak rezekinya. Ya. Kalau lungguh itu dipercaya kita seperti posisi duduk, jadi kita nggak ngapa-ngapain dan Kamu nggak rebahan. diapa-apain, gitu. Oke. Kalau mati ya itulah kita tidak hidup lagi. Hmm. Jadi banyak arsitek, terutama mungkin arsitek yang lama, termasuk yang angkatan saya. Oh, itu- arsitek lama juga? Oh iya, saya arsitek yang udah lama banget. Nggak praktek sih, San. Jadi kalau membuat hitungan tangga itu biasanya dibagi 4, kemudian dikurangi 1 atau dikurangi 2. Supaya jatuhnya di Sri atau rezeki. Sri seperti atau itu. rezeki. Tapi tetap yang di awal tadi ya, kalau mendirikan tangga itu harus disesuaikan dengan tinggi bangunan itu sendiri. Betul, tinggi lantai ke lantainya harus dihitung dulu. Dan juga ada teorinya, tinggi injakan itu maksimal berapa. Jadi Itu memang- ada loh di Fit Citikon. Iya, ada ya? Ada. Nah, itu memang banyak. Jadi kalau untuk membuat tangga itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan itu bukan karena masalah mitosnya, tetapi masalah kenyamanan pada saat kita naik dan terutama keamanan pada saat kita Iya. turun. Karena tangga ini kan Seperti riskan itu. juga Iya, naik betul, turun. Betul. Oke, lanjut.
Mitos atau fakta menghadap ke arah selatan adalah posisi terbaik? Rumah. Rumah mungkin, Mas. Rumah yang menghadap selatan adalah posisi yang terbaik. Itu setengah-setengah, setengah mitos, setengah fakta. Jadi gimana nih kalau setengah-setengah? Gini. Oke. Itu anggap saja fakta. Karena memang kalau di perumahan, kalau kita punya real estate atau perumahan, biasanya rumah yang menghadap selatan tuh harganya beda. Oh ya? Ya, karena dipercaya rumah kita ini menghadap tidak ke arah tenggelam atau terbitnya matahari. Jadi matahari itu nggak masuk secara langsung melalui pintu depan dan pintu belakang. Mataharinya melaluinya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri seperti ini. Jadi rumah itu baik menghadap ke selatan maupun menghadap ke utara sebetulnya keuntungannya adalah itu. Pada saat pagi atau pada saat sore, bagian depan rumahnya dan bagian belakangan rumahnya itu tidak terlalu panas. Berarti itu. Hubungannya dengan kenyamanan penghuni Ya, di rumah betul. itu. Jadi kaitannya dengan sinar matahari, sahabat Citikon. Itu kalau arsiteknya peduli, dapat dikaitkan juga dengan sirkulasi udara. Oh. Jadi nanti arsiteknya bisa menentukan bukaan jendelanya ada di sebelah mana, Iya. dan dia harapannya seperti apa? Harapannya angin barat ke timur, angin timur ke barat seperti itu. Timur laut, timur tenggara Iya, gitu ya. betul. Ada teorinya Betul. begitu. Jadi itu Betul. fakta. Betul, itu fakta. Memang yang baik di selatan. Berarti kalau selatan apa ya? Utara? Enggak. Apanya? Menghadap ke utara gitu juga enggak? Selatan yang terbaik. Selatan terbaik tetap. Selanjutnya, mitos atau fakta, ngecat dinding tidak boleh pada malam hari? Oh, itu adalah fakta. 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 Karena? Nggak ketok talah. Oh iya, kaitannya dengan itu ya? Pencahayaan yang baik ya. Jadi memang kalau kita mau ngecat yang normal, sebaiknya ya siang hari, pagi sampai siang, sore berhenti. Karena kita akan mendapat cahaya matahari. Beda lagi kalau kita memang mau mendapatkan efek-efek khusus. Gimana? Misalnya kita ngecat cat yang glows in the dark, atau kita ngecat tempat yang memang mau dibukanya untuk malam hari dengan penerangan-penerangan khusus. Jadi memang harus mau dipasin, itu catnya dicatkan setelah lightingnya jalan duluan. Lighting dipasang dulu, oh nanti di sini mau apa, di sini mau apa, itu bisa dilakukan malam hari. Gitu. Tapi kalau kondisi normal, sebaiknya ya siang hari. Siang hari. Gitu, ya. Lanjut ya, ini karena masih banyak pertanyaannya. Mitos atau fakta, pondasi bangunan harus menyentuh tanah keras? Mitos atau fakta pondasi bangunan harus menyentuh lapisan keras bumi? Setengah-setengah. Jadi juga. itu bisa jadi fakta karena memang pondasi itu idealnya ya tidak bergerak-gerak. Iya. Gitu. Tapi kalau ternyata kita membeli tanah yang kita tidak tahu dan kita ternyata taunya belakangan setelah dibeli bahwa lapisan tanahnya itu dalam banget, ya nggak perlu maksain juga kalau kita mau membuat pondasi yang sedalam itu. Ya, kalau lapisan kerasnya dalam ya. Karena masih banyak cara-cara yang bisa digunakan, tidak perlu dengan pondasinya itu sendiri, tapi mungkin ada substructure atau pendukung dari struktur pondasinya itu. Iya. Seperti itu. Karena memang perkembangan teknologi pembangunan sangat berkembang sekarang ya. Atau sekalian digali, jadi bikin rumah yang Bawah tanah. iya gitu kan, keren nggak? Keren. Kayak zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman Belanda gitu. Buat benteng. Selanjutnya, mitos atau fakta, memasang keramik harus diberi pasir uruk di bawahnya agar tidak pecah? Ini pertanyaan teknis kok jadi mitos atau fakta toh? Fakta. Fakta. Jadi memasang keramik itu sebaiknya diberikan landasan atau bidang kerja dulu di bawahnya. Jadi kalau memang nggak bisa kalau kita mau pasang keramik itu dari dak cor beton, kemudian langsung keramik tanpa lapisan, setidaknya lapisan skrit atau lapisan seperti tadi pasir padat itu. Iya, pasir uruk. Khawatirnya nanti keramiknya pecah. Tapi itu juga teori yang sekarang itu sudah banyak sekali pabrik keramik, pabrik mortar yang mempunyai mortar khusus. Iya. Jadi mortarnya itu mampu sekaligus meredam gerakan dari keramik pada saat diinjak sehingga tidak pecah. Dan keramiknya pun juga kualitasnya sudah bagus-bagus, yang bukan yang kayak zaman dulu kalau kena apa sedikit pecah atau cuil seperti itu sih. Iya. Gitu. Sekarang ini sudah lebih tough. Orde ini apa? Orang lama. Iya, Ini dari sahabat Citikon nih. Pasti yang nanya. Sahabat Citikon wong lawas. Kalau wong nyar nggak kayak gini. Iya, betul.
Selanjutnya, ini sahabat Sitikon juga boleh tanya loh. Sudah ada yang bertanya belum? Di Ada yang tanya? komentar. Oh sudah ada. Oke. Tapi kita selesaikan ini dulu ya. Oh, itu tuh bagus. Pertanyaan nomor 2 Sebentar, itu. tahan. Ini kamu dulu. sudah punya duluan. Iya, Baiklah. ini dulu. Ini yang kemarin kita tanya di open Baiklah. question. Selanjutnya, mitos atau fakta? Jangan nyontek. Bangunan yang didirikan dalam waktu singkat, kualitasnya buruk. Ini pertanyaan jebakan. Kalau Ayo. zaman sekarang nggak ada efeknya. Nggak Mau ada cepat efeknya. mau lama dengan kualitas itu tidak berhubungan karena material modern ya seperti Sitikon ini material yang modern itu justru yang kita kejar adalah efisiensi waktu. Iya. Jadi memang yang kita kampanyekan adalah efisiensi waktunya itu membangun dengan cepat. Bayangkan saat ini kita sudah bisa membangun hotel dengan ratusan kamar per lantai yang one day one floor. Itu luar biasa loh. Kalau dibandingkan dengan membangun rumah, mungkin satu rumah itu 2 minggu bisa jadi. 2 minggu? Ya, Rumah seminggu berdiri? bisa jadi gitu. Dan tidak harus kemudian kualitasnya jelek. Kalau zaman dulu mungkin iya. Karena material-material zaman dulu perlu settle waktu. Jadi kalau kayak material yang konvensional, maksud saya yang konvensional Iya. mau ngecor dak beton aja butuh waktu 28 hari. Nah, Sangat mungkin itu memakan yang waktu. dimaksud, nek dicepet-cepetno nanti kualitasnya jelek gitu, mungkin Nggak kalau kering gitu kali ya? Iya, yang kualitasnya seperti itu, yang konvensional seperti itu. Iya. Jadi itu adalah fakta, Fakta. campur mitos. Mitos campur fakta. Yang campur-campur itu Iya, kayak- bukan mitos atau fakta, itu adalah hal teknis. Oke. Oke. Selanjutnya, ini tentang panel lantai. Ada bocorannya Ada sedikit. mitos dan fakta tentang panel lantai. Ya, ini pertanyaannya seperti ini. Mitos atau fakta? Menggunakan panel lantai untuk lantai 2 akan terdengar bunyi dung-dung. Tototos, mitos. Mitos, sahabat Sitikon. Panel lantai Sitikon kan ini? Nggak disebutkan. Nggak disebut. Kalau panel lantai Sitikon atau panel-panel lantai lain yang tebal itu tidak akan berbunyi. Karena bunyi itu berasal dari rongga udara. Jadi kalau menggunakan panel lantai atau papan lantai yang mungkin tipis, mungkin saja terdengar dung-dung-dung. Tapi kalau panel lantai tidak, karena sudah teredam. Iya. Ya. Kalau menggunakan panel lantai masih terdengar dung-dung, mungkin itu perut sahabat Sitikon lapar. Ya. Atau ada yang jual es dung-dung di atas. Oh. Mustahil ya kayaknya ya. Ini pertanyaan terakhir di sini. Ya. Wah, ini sangat menarik. Wah, ini mengerikan kalau dia bilang menarik itu berarti jebakannya sangat dalam. Enggak, ini benar menarik. Ini lagi ini nih di kalangan kita-kita. Mitos atau fakta? Di setiap pembangunan harus ada tumbal proyek. Of course, of course, of course. Jadi kalau ada kolom yang besar daripada diisi dengan beton semuanya, lebih baik cemplungkan teman kalian yang gendut ke sana sehingga dapat mengurangi volume beton. Jadi tentu saja itu mitos ya. Bapak Ibu para pemirsa dan adik-adikku sekalian, itu mitos. Jadi nggak Ternyata ada lah mitos. yang namanya tumbal-tumbal itu nggak ada. Yang ada kalau kita bekerja di konstruksi kemudian kita tidak waspada itu kita akan celaka. Makanya kalau zaman sekarang dimanapun proyek konstruksi pasti K3-nya jalan. Iya. Dan mereka pasti memastikan semua orang yang masuk ke dalam area proyek itu menaati K3. Bahkan kita beberapa kali bertamu ke proyek juga harus taat pada Kita pasti ini, di pada briefing protokolernya. tentang Iya. K3. Iya, seperti itu. Begitu, jadi ini pasti mitos. Mitos. Mitos yang berkembang. Mitos yang berkembang dan kemudian dijadikan cerita-cerita yang menyenangkan. Dijadikan cerita yang menyenangkan. Oke, dari sini pertanyaan habis. Ada dari live pertanyaan. dari- Banyak. Wah, ini apa bacanya? Ya, kebacakan ya. Mitos atau fakta? Membangun rumah harus di musim kemarau. Mitos, tidak Mitos. harus. Membangun rumah bisa di musim hujan, asal itu tadi menggunakan material yang seperti apa dulu. Karena pada saat kemarau itu pun tidak terlalu bagus untuk masalah-masalah yang melibatkan air. Jadi kalau iya. kita bikin dinding, kemudian kita tidak rajin nyemprot atau nyiram atau menjaga kondisi kelembapannya, itu bisa jadi masalah pada saat musim kemarau. Karena material dinding dari tin bednya atau dari plasternya atau dari aciannya itu kalau dia kering sebelum waktunya, kalau kering terlalu cepat itu dia akan brittle. Brittle itu artinya dia mudah pecah. Iya.
mudah retak rambut seperti itu. Jadi memang kelembapannya harus dijaga. Harus cukupan Jadi, ya. tidak harus di musim kemarau. Tidak harus di musim Ya. kemarau. Musim hujan pun bisa. Yang penting nggak pas waktu hujan kali. Iya, musim hujan pun bisa. Yang penting nggak pas di hujan lebat. Kasihan Pak tukangnya nanti masuk angin. Masuk angin. Ya. Oke, selanjutnya ya ini menarik ini memang. Mitos atau fakta? Dinding warna putih banyak yang dihinggapi binatang seperti cicak, serangga, DLL. Tentu kan? saja, karena kelihatan. Padahal sebetulnya semua dinding ya dihinggapi. Oh, karena Cicak itu tidak memilih-milih warna. Cicak itu mau di dinding, kalau di dinding coklat dia nggak kelihatan. oh iya, karena warnanya Tapi kalau sama di ya. dindingnya putih, ini mitos. Kalau di dindingnya putih dia mungkin kelihatan. Laler, terus kemudian apa sih yang ada di dinding itu? Kecoa gitu, itu kelihatan kalau di dinding putih. Itulah sebabnya biasanya kalau kamar anak-anak atau kamar bayi itu dipilihkan warna-warna yang soft. Iya. Mau biru muda, mau pink muda, mau putih, kuning muda, itu adalah supaya kalau ada serangga itu kelihatan. Oh, begitu. Seperti itu. Berarti maksudnya tidak warna Tidak putih benar yang warna putih itu dihinggapi. mengundang cicak, tidak benar. Tidak benar. Iya. Betul. Itu hanya mitos ya, sahabat Ya. Citikon. Selanjutnya. Gini banget pertanyaannya. Mitos atau fakta? Ini bagi cowok sebelum menikah harus beli rumah. Oh, itu fakta. Saya sebagai cewek itu adalah fakta. Oke. Gadis-gadis di seluruh permukaan bumi kalau mau diajak menikah sama cowok, kalau ada pilihan yang udah punya rumah ya milih yang sudah punya rumah. Sudah punya rumah di Monopoli. Game Monopoli tuh loh, hotel juga punya. Itu bukan masalah mitos atau fakta, itu masalah kecerdasan finansial semata. Jadi Iya. kalau memang dia prepare dan dia peduli pada masa depannya, mungkin ya sebelum menikah dia sudah menyiapkan surga untuk bidadarinya. Oh iya. Bidadari surgaku. Gitu ya. Ini masih berapa menit BTW? Kurang 5 menit. Oh, kurang 5 Itu menit bagus lagi. itu yang nomor Tidak terasa ya. 4 itu. Ini saya bacakan. Mitos atau fakta? Bata harus direndam sebelum digunakan. Fakta. Bata merah ya, bukan bata ringan ya. Bata merah sebaiknya direndam sebelum digunakan menjadi dinding, sebelum dipasang menjadi dinding. Mengapa? Karena itu tadi berhubungan dengan masalah kelembapan dan masalah penguapan. Bukan penguapan pada bata merahnya, tetapi penguapan pada spesinya dan pada plasternya. Kalau Iya. tidak dijaga dengan bata merah yang terendam air, yang basah, itu bata merahnya ini, pori-porinya bata merah bisa nyedot airnya. Kalau dia nyedotnya kecepatan dan terlalu banyak, itu yang tadi saya bilang, adonannya ini akan brittle. Cepat mudah kering pecah. tadi. Ya, karena kering sebelum waktunya. Iya, karena kering sebelum waktunya. Jadi memang apa-apa yang sebelum waktunya tidak baik. Ya, betul. Harus tepat pada Ya, waktunya. betul. Selanjutnya, waduh. Betul. Mitos atau fakta? WC tidak boleh menghadap barat. Terus menghadap mana? Menghadap ke arah yang tidak disangka-sangka. Itu hubungannya adalah dengan arah hadap sholat ya. Oh. Jadi memang sebaiknya tidak. Tapi itu tidak berhubungan dengan mitos atau fakta, tapi logika dan etika saja. Begitu. Tidak sebaiknya. Jadi mungkin di tempat lain nggak seperti itu. Iya, gitu. betul. Betul. Ya seperti yang disampaikan tadi, kalau memang yang terbaik itu di arah Yang tidak disangka-sangka. disangka-sangka, kayak jodoh rezeki gitu. Iya, betul. Ke arah selatan tadi kan. Loh, ini WC kok. Justru mitos atau fakta, monoblok atau WC tidak boleh menghadap ke jalan. Oh, ke jalan juga? Ini nggak boleh. mitos, fakta yang berhubungan dengan Feng Shui sebetulnya. Oh, jauh ya nanti kalau Jauh. itu kita Kalau bahas. kita bahas itu, Iya, sampai lebaran. iya. Nanti betul. kita puasa terus nggak buka-buka. Betul. Iya, masih ada lagi pertanyaan? Masih ada, masih menulis. Oh, masih ada. Iya, sambil menulis, kita bagaimana kalau kita kuliah dulu? Rumah? Sampai Tidak. kita S2. Boleh Sambil menunggu menulis. ke? Waduh, tulisannya tambah lama tambah jelek. Iya. Itu tulisan apa Sandi? Ini kita dikasih sandi rumput, sahabat Citikon. Rumah tidak boleh berhadapan dengan mertua, ya mertuanya dibalik. Gampang. Itu mitos atau fakta atau banyolan. Rumah kita tidak boleh berhadapan dengan rumah mertua. Serah. Itu yang masalah kayaknya bukan rumahnya, tapi Iya. hubungan antara Anda dan juga mertua Anda. Iya, betul. Itu bukan rumah mertua lagi ditanyain. Rumah
tidak boleh berhadapan dengan mertua. Mertuanya aja dibalik tuh. Sama tuh di blacklist dan memang nggak boleh masuk. Ini apa nih? Aku baru tahu ada fakta semacam ini. Pertanyaan yang humor. Mungkin dia ada masalah nih mertuanya. Enggak, kalau aku lebih baik depan daripada jejeran. Kenapa? Nah, kalau dia tiba-tiba menggali-gali kemudian masuk ke rumahku. Nah, bawa tanah tadi. Nah, kan mengerikan. Aduh, ini ada aja nih sahabat Citikon pertanyaannya. Masih berapa menit? 4 menit. 4 menit. Kita undang lagi, mungkin ada yang ingin bertanya tentang mitos atau fakta. Sambil mungkin teman-teman menuliskan siapa tadi pemenangnya ya? Iya, boleh. Pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Kita akan sampaikan 5 orang pemenang di mitos atau fakta ini. Ada juga orang yang menanyakan mitos atau fakta kamar tidur di lantai atas tidak boleh di atasnya dapur. Itu fakta, itu logika aja. Kalau terjadi apa-apa di dapur itu tempatnya sumber api. Iya. Ya, nanti kita kosong duluan dong kalau kita di atas, gitu. Terus ada lagi toilet atau kamar mandi di lantai atas tidak boleh di atasnya dapur. Dapur ini memang agak khusus kalau dengan mitos-mitos itu banyak sekali mitos tentang dapur. Jadi contohnya adalah meletakkan kaca di atas kompor dapat melipat gandakan kekayaan. Seperti itu ya, itu ada juga yang menjelaskan seperti itu. Banyak sekali kalau mau dibaca-baca, sebetulnya semua mitos itu pasti ada faktanya, gitu. Kenapa mitos itu ada, pasti ada sebabnya. Demikian juga dengan fakta, biasanya pada umumnya ya ada, on the contrary-nya ada mitosnya, seperti itu. Jadi seperti kehidupan kita lah, selalu ada yang baik di antara yang jahat dan selalu ada kejahatan di setiap kebaikan, seperti itu. Iya, jadi bisa kita ambil hikmahnya. Iya, betul. Bisa kita petik hikmahnya. Ada lagi yang bertanya, tapi ini bukan petik hikmahnya. Iya, petik hikmahnya karena kita nggak punya mangga. Yang lain panen mangga, memetik mangga nggak bisa. Baiklah. Kita hanya bisa memetik hikmah. Kapan Citikon ngadain sayembara lagi? Sayembara apa ini, Mas? Sayembara arsitek. Oh. Senorita. Kita sedang menggodok kalau untuk sayembara yang seperti itu, sayembara desain kita sedang menggodok. Tapi kalau kuis-kuis kita punya program setiap akhir bulan ya. Iya, sampai sekarang masih ada yang berjalan. Ya, kita mengerti banget bahwa pada akhir bulan itu biasanya tanggal tua. Jadi ya, kita berikan jadi kita berikan hadiah-hadiah gitu di tanggal-tanggal tua. Karena itu. ini dalam suasana Ramadan, jadi kita bertajuk THR. Oh, bulan ini THR. Bulan ini THR. Bisa sahabat Citikon cek di feed Citikon, kita ada di situ bagi-bagi THR. Itu ada pertanyaan yang sangat sulit, jadi sahabat Citikon harus belajar dulu sebelum menjawab pertanyaannya. Tapi itu kunci jawabannya ada di pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, yaitu di info-info upil, update ilmu yang bisa ditemukan di IG-nya Citikon. Jadi pasti ada. Pasti ada, kita nggak mungkin ngasih yang nggak ada ya. Itu dari ribuan feed itu dibaca aja semua, dibuka semua, di like semua. Jadi insya Allah bisa menjawab dengan benar. Pasti yang jaga stalking benar nih, pasti jawabnya. Betul. Jadi manfaatkan skill sahabat Citikon. Kalau yang jago stalking, bisa langsung kepoin Instagram Citikon Indonesia. Gimana? Sudah dapat pemenangnya? Pemenang giveaway? Nggak apa-apa di... Aduh, ini sandi rumput yang baru bertumbuh kecil banget. Diambil aja coba. Ini pemenangnya. Bagaimana kalau besok lagi itu di WA kan atau di bagaimana lah caranya, tidak dengan ini sahabat Citikon bisa baca nggak? Bisa baca nggak ini? Langsung aja dibaca kalau bisa. Oke, saya bantu membacakan. Ini ada 3 orang pemenang giveaway kali ini. Yang pertama adalah Juni.art_27. Yeay! Itu angka itu kelahiran tahun 1927 atau sekarang umurnya 27? Kayaknya kelahiran. Matur nuwun, Mbah. Mbahnya yang tadi nanya konvensional tadi. Terus yang kedua adalah Ari Setiadi. Yeay! Terima kasih. Dan yang terakhir adalah andinata.arsitek. Yeay! Ya, itu tadi sahabat Citikon. Untuk pemenangnya nanti kita akan tulis di Instastory Citikon. Nanti kita juga akan minta alamat di situ. Minta alamat dan juga nomor telepon mungkin. Dikirimkan sama diantar itu adanya?
Dikirim dong. Oh, dikirim. Melalui Merpati. Oke. Sudah? Iya. Oke. Tidak Waktunya terasa? Habis, tidak terasa ya. Tidak terasa. Bagaimana Sudah- kalau minggu depan tuh kita mulai pagi gitu loh biar enak gitu. Nggak ngabuburit lagi namanya. Mengisi bulan puasa dong artinya. Ya, terima kasih sahabat Citycon untuk waktunya karena sudah menyaksikan kita saat ini live Instagram di acara Ngebucin Ngabuburit bersama Citycon dengan tema mitos atau fakta. Bagaimana tadi mitos atau faktanya? Cukup menjawab pertanyaan sahabat Citycon nggak? Bisa komentar di kolom komentar nanti. Kalau dia nggak terima dengan jawabannya bagaimana? Kita selesaikan secara Bisa. adat. Adat apa? Ya, ada Batak lah. Wah, berat ya ini. Adat Batak. Ya, itu tadi sampai lupa. Kalau sahabat Citycon punya ide tentang topik untuk minggu depan, Iya, boleh ya, terakhir. boleh disampaikan. Minggu depan terakhir, kita karena minggu ngebucin depan itu terakhir. terakhir. Jadi mau tanya apa, kita mau live apa, kita mau berinteraksi tentang apa. Kita mau membahas tema apa gitu. Sahabat Citycon bisa langsung komen di nanti ini akan diupload ya di Instagram TV Citycon. Jadi sahabat Citycon bisa memberikan masukan mungkin minggu depan mau temanya apa. Di minggu terakhir, Jumat terakhir di bulan puasa kita akan menemani sahabat Citycon. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih sahabat Terima Citycon kasih. untuk waktunya. Ya, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan yang sudah masuk melalui kami. Jangan bosan-bosan untuk minggu depan sekali lagi bertemu dengan kita. Dan juga kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat Selamat yang berbuka menjalankan. puasa. Oh ya, selamat berbuka karena sebentar lagi juga berbuka. Berbukalah dengan yang ada. Karena yang manis belum tentu ada. Sudah ya, kita serius. Baiklah. Kita serius. Assalamualaikum. Ya dadah, sampai berjumpa minggu depan sahabat Citycon. Selamat berbuka puasa. Dengan yang setia, ta. Dia ada, karena setia tuh belum tentu ada. Yang setia pun belum tentu ada. Iya. Lo yuk gak, ta. Iya, Kak, Pasti ada, ta. Kayak LDR itu loh. Yuk gak.